ditanya. Yang bilang, siapa mau bertanya? Mumpung ada Pak Soeharto. Jadi, itu anak SD dengan polosnya bertanya, kapan presiden diganti? Wah, tegang semua mukanya orang, Pak. Soeharto bilang, siapa suruh bertanya begitu? Wah, pucat gurunya. Wah, enggak kata, yang suruh kamu tanya begitu siapa? Wah, Soeharto. Jadi kau bilang, pernah kita mengalami masa seperti itu. Soeharto, 32 tahun, Pak. Nanti dikudeta baru tumbang. Bayangkan. Kenapa dia bisa mapan? Karena memang sebilang tadi, dia memfasilitasi kepentingan-kepentingan dalam hal ini yang adidaya waktu itu Amerika dan Inggris. Paling parah Amerika. Karena sebilang tadi, bisnis. Dan bisnis. Amerika itu bisa survive dengan cara mengeksploitasi negaranya orang. Kita dieksploitasi, banyak masuk perusahaan Amerika di sini. McD, Coca-Cola, apa. Paling parah itu adalah tambang. Tambang kita ya dieksploitasi oleh asing. Nah, kalau berbicara soal ke Indonesia itu panjang sebenarnya karena kita mesti bercerita sejak zaman kita mula-mulanya hidup. Orang Indonesia ini. Itu kan butuh ya kira-kira 40.000 tahun sebelum Masehi lah. Kita cerita dari awal. Karena banyak hal ini. Karena apa yang kita lakoni hari ini, yang kita mental tak begini, cara berpikir tak begini, itu kan historis itu. Berkaitan semua. Kalau saya mau mulai cerita awal soal Indonesia, saya harus mulai dari awal. Yang saya bilang tadi, tidak tahu tahun berapa mulai. Ini kan dunia ini kan misteri sebenarnya, karena ada bilang bahwa Nabi Adam itu 100.000 orang. Saya tidak mau artinya apakah kita ini Adam hidup kiamat ulangi lagi, Adam hidup kiamat ulangi lagi. Tidak tahu maksudnya apa itu. Tetapi pada intinya hampir segala mitologi dunia itu menyepakati bahwa dunia pernah tenggelam. Mitologi Iran, mitologi Arab sama. Bahkan di Islam pun kan begitu. Kisah Nabi Nuh sebenarnya itu menjelaskan bahwa dunia pernah tenggelam. Nah, cuma kan di kisah Islam kan tenggelam tok. Tidak dijelaskan pasti tenggelam apa. Gitu. Kemana ini orang-orangnya orang Nabi Nuh ini? Jalan-jalan kemana? Itu kan begitu. Nah nanti jadi ketika dunia ini tenggelam, tinggal satu peradaban yang hidup. Itu peradabannya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh itu berisikan orang, pasang-pasangan, orang saleh. Kemudian juga binatang, itu ada itu. Lantai bawah binatang, lantai tengah atas manusia. Itu binatang kasih tidur dulu. Saya tidak tahu bagaimana cara Nabi Nuh kasih tidur itu binatang. Cuma kan narasi-narasi Islam kan tidak menjelaskan pasca tenggelamnya apa. Jadi ketika dunia mulai surut, nah ini kapal-kapal Nabi Nuh kasih turunnya orang. Satu turun di sini. Nah kalau kita berbicara arkeologi dan terkait dengan manusia pertama di Indonesia, ini kan sebenarnya kalau kita berkaca dari kasus ini, berarti semua orang di Indonesia ini pendatang. Karena mati semua. Bahkan Arab, bahkan pendatang semua. Pendatang pertama, kalau kita melacak secara genetik, itu pendatang pertama sini adalah orang kulit hitam. Namanya ras Melanosoid, Papua. Nah, itu pendatang pertama di sini. Pendatang kedua dari India. Namanya ras Dravida. Ciri-ciri ras Dravida itu Prindavan. Lihat Prindavan, rambut ikal, lepek, no? Hidung pesek, pendek, hitam. Tuh. Prindavan. Kenapa ada ekspansi dari Prindavan ke sini? Nama kerennya sekarang ras Dravida. Itu karena yang saya bilang tadi bahwa Raja Alengka yang kerajaan besar di India waktu kerajaan Alengka itu diserbu oleh bangsa Arya. Ras Arya. Ras Arya itu nenek moyangnya Jerman.
diserbu. Kenapa? Karena puncak peradaban waktu itu adalah Raja Alengka, India. India belum jadi nama India, masih kerajaan Alengka waktu itu. Karena mereka pada puncak kerajaan, bahkan penemu sampo pertama kali itu India. Sampo itu bahasa India. Konsep pendidikan India. Guru, kata guru itu dari India. Konsep pendidikan. Cuma karena politik, bangsa Eropa ini tidak punya peradaban, maka dia menyerbu kerajaan Alengka. Dikalah. Pernah tahu ceritanya Ramadan Sinta? Itu kisahnya itu. Cuman masalahnya kisah Rama Sinta ini versi penguasa, versi pemenang. Makanya citranya dibalik. Hanuman itu bukan monyet. Orang India yang berkhianat. Bangsa apa namanya itu? Orang India, orang Dravida yang membelot ke Arya. Karena orang Eropa itu punya psikologi selain daripada kulit putih bukan orang, maka Hanuman dicitrai monyet. Itu. Termasuk rajanya namanya Rahuana Tattwa. Itu bukan setan, itu kan dalam penggambaran itu kan raksasa bergigi panjang. Raja itu yang dikalah. Kenapa bisa kalah? Karena pengkhianatan orang dalam. Intinya begitulah. Kau baca bukunya Rahuana Tattwa, jelas itu menjelaskan. Itu ditulis. Di situ banyak menjelaskan tentang peradaban. Di buku itu dijelaskan bahwa peradaban pertama yang tercatat dalam sejarah di Nusantara itu adalah yang pernah jaya semasa dan Raja Alengka itu Raja Varuna. Kerajaan Varuna itu dari Kalimantan. Varuna, nama pengikutnya namanya Varunai. Nah, sekarang disebut dengan Brunei. Itu Borneo. Kalau bahasa Belanda kan Borneo. Karena orang Belanda kan talipak lidahnya. Mau bilang Brunei, Borneo. Mau bilang Isa Yesus. Mau bilang Musa Moses. Mau bilang Mau bilang Nuh Noah. Itu Belanda begitu lidahnya, Eropa begitu lidahnya. Tercalai. Sama dengan orang Bugis. Kalau Sul, saya kan Sul. Dua gitu kalau bukanlah Sule. Nah, ya. Jadi orang kita begitu. Mau bilang Ramadan, Ramalang. Itu aksen kita. Mau bilang kenal lepo. Itu aksen kita itu. Orang Bugis begitu. Nah, akhirnya apa? Terjadi ekspansi. Orang-orang kalah dari India lari ke Indonesia. Itulah datang ke sini. Bangsa Dravida tadi membawa peradabannya, corak pengetahuannya, termasuk corak makannya. Karena kan orang Melanesia itu kan tidak makan nasi, sagu, umbi-umbian. Nah, jadi yang bawa pertama kali nasi ke sini itu adalah India. Kalau Eropa itu makan roti. Makanya di India itu orang Pendapan makan nasi. Sementara orang kayak Sahrukannya yang putih-putih itu makan roti. Masuk ke Indonesia itu, apa konsep pengetahuan yang tinggal di Indonesia? Konsep guru. Guru itu kan dari India. Batara Guru. Bahkan Legalego Batara Guru ditulis. Ini kan Legalego ini kitab itu epos tua ini. Kata guru dia pakai. Berarti jejak pengetahuan India ada di Batara Guru waktu itu. Misalnya juga di Sidrap. Sidrap itu ada namanya agama Tolotan. Tuhannya Dewata Sewai. Dewata Sewai. Dewa Siwa kan. Dari konsep itu diambil. Nah, masuk ke sini banyak raja Raj. Dari kata Raj, Perdana Menteri. Dari Arab, dari India semua itu. Fatmawati, nama India semua itu. Termasuk juga dangdut. Dangdut ini unik. Karena kan ada banyak jenis musik, genre musik masuk ke Indonesia. Keroncong misalnya dari Portugis. Keroncong ini lebih dulu masuk daripada dangdut. Cuma karena Portugis ini tidak nyambung sama mentalnya orang Indonesia,
alam bawah sadar Indonesia tidak terlalu laku, hanya digunakan untuk musik-musik bupati dan gubernur waktu itu. Tapi ketika datang lagu India tahun 50-an, boneka India yang merupakan musik menggunakan gendang dua, kenapa nyaman ini lagu ini? Kok nyonya? Kok cocok ini lagu dan kita ini ya? Itu karena alam bawah sadar kita ini beda. Alam bawah sadar gendang dua memang. Karena kan orang India itu kalau sedih dan senang itu gendang dua India. Tuntak tak, tuntak tak, tuntak. Mau sedih mau senang sama. Karena baik sedih dan senang mah pukul-pukul Pak. Sama orang Bugis kalau meninggal anaknya mah pukul-pukul. Kok dong anak kue ngapa kan tuh. Karena memang kita punya mental gendang dua. Kalau orang ini kan namanya alam bawah sadar. Dilakukan tanpa disadari. Karena alam bawah sadar itu Pak, tidak bisa dilawan. Kalau orang Eropa itu sedih Pak, paling sedih gini tunduk. Kita tidak mah pukul-pukul. Orang, aku dong anak kue. Karena memang kita. Nah makanya lagu dangdut itu cepat viral. Cepat dikenali. Bahkan menjadi musik yang paling banyak dinyanyikan orang Indonesia dangdut. Tidak ada di sini akademi jazz. Dangdut ada sendiri. Akademi dangdut sendiri dia. Tidak ada akademi lagu melo, tidak ada itu. Dangdut ada sendiri. Bahkan raja yang kan tumbang semua raja di dunia ini kan. Tinggal satu raja belum tumbang, raja dangdut, Romi Rama. Sudah dihantam isu istri dua, enggak goyah. Raja dangdut Pak. itu alam bawah sadar ini. Jadi sebenarnya makanya ada kedekatan alam bawah sadar kita dengan orang-orang Rafida tadi itu. Dari segi fisik, jadi ketemu dia kawin mawin dengan orang kulit hitam, melanosoid. Kulit gelap tambah kulit hitam, ketemu kan? Nah, untungnya ada ekspansi ketiga dari Kunlun. Ada gunung di Cina, gunung spiritual namanya Kunlun. Ada juga peristiwa besar di sana. Yang karena pertarungan 3 negara di sana, Liu Bei siapa itu, saya lupa namanya, yang terjadi dari tahun 2000 tahun sebelum Masehi, akhirnya banyak orang Cina lari ke sini juga. Ciri-ciri orang Cina itu kulit kuning, mata sipit, rambut lurus, tetap juga pesek hidungnya. Bahasa juga hidungnya itu Cina itu. Hidung kecil dia, bukan pesek hidung kecil. Akhirnya 3 ini ras kawin mawin, jadilah kita semua ini. Ada matanya sipit, kulitnya hitam. Ada kulitnya hitam, kulitnya putih, rambut keriting. Ada. Karena kita ciri fisiknya 3 itu yang menyatu, yang sebenarnya jadi sepertiga kita ini 3-3-nya ada. Itu yang ini. Dan Cina juga makan beras. Jadi ekspansilah ke sini. Nah, artinya ini untuk menjelaskan tentang asal-usul kita sebenarnya terkait dengan orang Indonesia. Nah, karena waktu, saya lipat saja sejarahnya. Kita langsung masuk di zaman ketika sebelum Islam masuk. Islam itu, Nabi itu menjadi Rasul tahun berapa? Tahun 570 berapa? Masehi. Tahun berapa Nabi jadi Rasul? 1400. Terlambat itu Nabi loh. Tahun berapa Nabi Muhammad jadi Nabi? Atau meninggal? 600. Tahun berapa orang Indonesia jadi Islam? Tahun berapa orang Indonesia masuk Islam? 1492. Jadi coba bayangkan, butuh berapa lama Indonesia menerima Islam? Berapa lama kira-kira? 400 tahun Pak. Butuh bersusun-susun 20 nenekku baru diterima Islam. Berapa nenek dinegosiasi nih, mau masuk Islam Pak? Enggak mau, nenek nanti cucuku tanya. Butuh 20 cucu baru diterima Islam. Bayangkan. Coba ada tidak bertanya, kenapa Islam lama diterima di sini? Faktor apa kira-kira? Apa kira-kira sebabnya Islam susah diterima?
Tapi begitu diterima gaspol. Ada yang pernah baca itu? 800 tahun loh. Dan dulu kan bukan, meskipun belum ada internet, tapi transaksi lajur transportasi laut itu sudah ada sejak dulu. Banyak orang Arab di sini. Cuman dulu Islam ditolak. Memang ditolak karena Islam yang datang ke Indonesia itu Islam tidak. Islam yang datang itu, coba bayangkan misalnya, kau tanya orang Maros masuk ke Islam, apa itu Islam? Ada surganya, apa isinya surga? Perempuan, bidadari, madu, susu, sungai. Banyak di Bulukumba, banyak di Bulu Sarang itu, banyak di sini. Apa gunanya sama Islam? Ditolak Islam, Pak. Tidak berguna ini. Apa coba tujuannya? Nah, sementara orang Nusantara, waktu itu masih namanya Nusantara, itu sudah punya agama sendiri. Di Sulawesi namanya Alut Todolo, di Jawa namanya Kapitayang. Alut Todolo itu Tuhannya namanya Puang Mase. Puang Mase. Dan orang Nusantara itu sangat spiritual, Pak. Buktinya apa? Nama gunung saya nama Tuhan. Bawa Karaing, mulut Tuhan. Makanya ada orang salah kaprah. Karena kan ada orang bilang, berhajilah kamu ke rumah Tuhan. Di sana mau deh bawa anak Karaing join. Mulut Tuhan, Pak. Di sana berhaji. Di bawah Karaing. Ada haji bawa Karaing. Jadi kalau ada mau haji naduanya ke bawah Karaing saja. Ada haji bawa Karaing. Ada. Ritual juga dia. Sama dengan di Arab. Cuma bedanya tempat. Satu di Mekah, satu di bawah Karaing. Bamba Puang. Gandang Dewata. Sana. 3 puncak Tuhan ini. Ini kalau sisi spiritual ini dalam di pengajian ini sebenarnya. Nah, kemudian kenapa Islam ditolak di Indonesia? Salah satu alasannya adalah karena Nusantara waktu itu berada pada puncak kejayaan, puncak peradaban. Jadi kalau ada orang bilang kita tidak punya masa puncak peradaban, dia tidak membaca itu. Ciri-ciri bangsa yang besar, ini disepakati di dunia ini. Ciri-ciri bangsa yang pernah sampai pada puncak peradaban adalah bangsa yang pernah menemukan atau menciptakan tulisan. Aksara. Kira-kira itu aksara dibikin pakai apa? Masa ada orang tiba-tiba, coba bayangkan misalnya, dihilangkan ini tulisan. Bisa kau bikin tulisan? Berarti bukan orang sembarang ini. Sementara di Indonesia ini banyak tulisan. Ada lontara, ada aksara Jawi, ada lentong Sumatera, lentong lontaranya. Itu kan bukan orang sembarang bikin lontara. Bukan orang-orang tiba-tiba ngopi-ngopi, bikin tulisan deh. Ini bacanya ini. Enggak, Pak. Ini berarti dia puncak peradaban tertinggi, puncak pengetahuan tertinggi sehingga menemukan tulisan sebagai bahasa komunikasi. Karena Eropa saja, Pak, yang sebesar itu hanya berapa aksaranya? Hanya aksara Latin yang dipakai sekarang, ada juga aksara Rusia dan aksara Yunani. Semua bangsa besar ini, Pak. Yunani besar, Plato, Sokrates di situ, Rusia bangsa besar, Putin sekarang jagonya bagaimana? Dan juga Latin dari Prancis, Itali, yang digunakan semua negara hari ini. Latin yang kita pakai. Coba lihat sejarah Nabi. Nabi yang menemukan aksara itu setelah Nabi Muhammad. Setelah Islam mencapai puncak peradaban di Arab. Di zamannya Utsman kalau tidak salah. Utsman nanti yang karena berada pada puncak peradaban ini Islam, akhirnya tercipta aksara. Karena kebutuhan Al-Quran. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana proses terbentuknya lontaran di Sulawesi contohnya. Berarti kita pernah pada masa itu. Dulu ada utusannya Umar bin Khattab ke Jawa. Waktu itu nama rajanya belum Piraja, namanya si Ratu. Ratu Kalingga siapa? Ratu Kalingga ratunya. Ratu Kalingga ya?
tahun 600 tahun 600 Masehi. Disuruh Islamkan orang Nusantara. Coba kau cek di sana. Dia datang ke Jawa, pusing Pak. Wah, lebih maju daripada di Arab ini. Arab ini kering, di sini kaya. Dan waktu itu di Jawa itu sudah punya hukum. Namanya hukum Kutara Sastra. Hukum pidana, adalah hukum sini. Hukum KUHP di masa lalu. Hukum Kutara Sastra Kutara Manawa. Di Jawa orang sudah bicara hukum. Kalau ada masalah pengadilan. Salah satu hukum yang tertinggal di alam bawah sadar kita itu adalah hukum kalau ada pencuri di kerumunan boleh dimassa. Hukum itu Pak. Hukum masa lalu itu yang dipakai hari ini. Dulu kalau ada pencuri di kerumunan sah untuk dimassa. Itu salah satu pasal dalam hukum Kutara Sastra. Makanya sekarang kalau ada pencuri dimassa Pak. Sementara hukum Belanda yang dipakai hari ini itu tidak boleh. Kok pidana bos? Pidana itu. Kalau ada pencuri, kok massa, bonyok mukanya, dipakai KUHP Belanda yang kita pakai hari ini, pidana kok. Karena beda hukum yang dipakai. Kita banyak pakai hukum Belanda sekarang. Diuji cobakan. Dia coba-coba ini utusannya Umar bin Khattab ini lempar emas di pasar. Tidak ada berani ambil. Saking kuatnya hukum di sana itu. Selama 3 tahun tidak ada mengambil itu emas. Tiba-tiba tidak sengaja diinjak oleh anak ratu. Ditolak oleh ratu, digugat di pengadilan, diputuskan bahwa kakinya anak ratu dipenggal, dipotong kakinya. Gara-gara injak emas. Coba kira-kira hukum. Coba bayangkan peradaban apa yang terjadi di waktu itu di Nusantara, Pak. Ngeri sekali. Kita sudah kaya, punya hukum. Jadi strata sosial, tatanan politik, tatanan hukum itu sempurna di masa kita. Sampai-sampai saking sempurnanya itu dulu tidak boleh orang asing lebih tinggi jalan daripada orang pribumi dulu. Kalau ada dulu begitu dalam kisah-kisah itu dieksekusi di lapangan. Tentara Majapahit dulu itu rewang. Dan tentara dulu itu, dan orang Nusantara itu tidak balorang. Orang Nusantara itu tidak percaya hantu dulu. Tidak percaya ada setan-setan itu. Pertanyaannya kenapa sekarang bisa ada setan? Ada popo orang atau ada kuntilanak, tuyul, itu Belanda yang bikin itu. Belanda yang bikin itu. Supaya apa? Supaya kita jadi bangsa penakut. Jadi Belanda itu kan cerdas sekali orangnya. Jadi dia itu kan jumlahnya cuma 60.000. Wah ini kayak paham kalau cerita Nusantara ini karena panjang ini. Ada menurut bukunya Marco Kartodikromo tahun 20-an itu pada menulis jumlahnya orang Belanda di Indonesia dari awal sampai selesai penjajahan itu hanya 60.000. 60.000 orang Belanda bisa menjajah selama 350 tahun orang Indonesia yang jumlahnya itu berapa juta. Penduduk Indonesia waktu 45 60 juta, enggak 60 juta. Bagaimana kira-kira logikanya 60.000 orang menjajah 60 juta? Itulah Belanda jagonya itu. Karena Belanda itu kan diilhami kecerdasan. Cuma salah gunakan. Salah gunakan. Jadi caranya Belanda itu adalah dengan pola-pola hegemonik juga caranya. Salah satunya adalah begini kan, Belanda itu kan tidak urus politik dalam negeri. Jadi misalnya menaklukkan, misalnya Perang Bone Makassar kan, Perang Bone Makassar. Belanda dekat dengan Bone Belanda bantu Bone serang Makassar. Dengan konsesi politik urus mi Bone. Tetapi soal laut dan perdagangan Belanda yang punya. Makanya Belanda dulu di mana-mana banyak. Karena Belanda tidak mau campur urusan politik. Dia cuma minta urusan laut saya yang pegang. Karena dari sisi geografis Indonesia itu kan kita ini berada pada jalur yang sangat strategis. Kalau ada peta itu, coba lihat peta Indonesia aja. Nah, peta itu.
Nah, ini Sumatera ini. Ini Kalimantan ini toh. Ini Jawa ini. Sulawesi. Salah. Semua. Menghapus dulu, menghapus. Ini Sulawesi. Gini Sulawesi ya. Nah. Bali di sini. Bali. Papua di sini. Nah, di sini kan apa di sini? Thailand apa gitu. Di sini Malaysia di sini toh. Nah, ini ada lorong di sini. Ini lorong, ini strategis. Sini Singapura, sini Malaka. Sini Batam sekarang ini. Orang Jepang kan di sini. Korea Selatan di sini. Amerika di atas lagi. Di sini Eropa. Di sini Eropa. Di sini ada India, ada Cina, Eropa. Kalau orang Jepang mau kirim barang ke sini, di sini kan daratan panjang ini Cina di sini. Jalur darat, gurun lagi. Maka salah satu-satunya akses transportasi pengirim barang dari sini ke sini, lewat sini. Itulah kenapa alasannya yang Portugis pertama kali serang Indonesia, di sini diserang. Dia mau ambil alih ini tempat. Di sini Pak, puluhan ribu kapal lewat. Satu kali lewat berapa nak bayar itu? Dengan alasan keamanan. Makanya Belanda ngotot ambil alih tempat di sini sama Portugis karena alasan itu. Ini dalam bahasa internasional namanya choke point, lorong sempit. Di sini Australia. Nah, di sini juga lorong sempit ini. Kalau Australia mau kirim barang lewat sini, nggak mungkin lewat terbang kan? Kalau mau kirim mobil lewat kapal terbang, kau kirim ongkirnya mahal. Jadi inilah kenapa ini kita strategis sekali sebagai negara itu. Choke point namanya. Ada 3 choke point di Indonesia, ada di sini satu di sini, satu di sini. Nah, kita dijajah, kenapa bicara ke sini jadi diskusinya ini? Terus sekali. Bisa merokok nih? Bisa nggak? Nah, intinya saya mau bilang bahwa kita itu punya peradaban besar di masa lalu. Diuntungkan dengan situasi geografis. Ini tadi, perdagangan. Bahkan dalam tulisan naskah kuno di Cina, bahkan beberapa naskah kuno di negara lain itu menyebutkan bahwa ada bangsa di sana itu kaya dan pelaut semua. Karena fakta memang tidak melaut Pak. Kita orang laut ini, laut. Sementara negara yang laut beberapa hanya Kanada, Inggris, Filipina. Dan kalau dulu kan belum ada pesawat, maka jalur paling banyak itu adalah laut. Dan dalam mitologi itu kapal-kapalnya orang Nusantara itu orang Bulukumba lebih besar daripada kapal-kapalnya Persia. Kan Persia juga negara besar itu. Darius nama rajanya. Besar kita punya kapal. Dan Belanda itu, ini kan kenapa alasan pertama kolonial terjadi di Indonesia. Itu alasan satu, rempah-rempah. Emas belum terlalu banyak ditemukan. Tahun 1400-an kan masih belum terlalu, emas belum terlalu bagus kan. Maksudnya belum, yang menjadi alasan utama Portugis datang ke Indonesia, rempah-rempah. Karena saya bilang tadi, makanannya Eropa Belanda itu tidak ada enak-enaknya. Garanto, tidak ada pitsinnya, tidak ada cengkehnya, tidak ada palanya, tidak ada gula merahnya. Makanya pizza itu makanan paling murah itu. Apa itu garam, tepung, masak sudah. Bandingkan coto, 17 bumbu dalam satu tungku, serai goreng. Nah, ketika mereka menemukan rempah, kaget mereka. Dan mahal di Eropa. Jadi alasan Portugis keliling dunia itu mencari rempah-rempah.
mau dibawa, diambil, dijual di Eropa. Diambil, dijual. Capek bolak-balik, kuasai deh. Nah, jadi awalnya mereka berdagang, dia kuasai. Nah, masuk Belanda juga begitu, dikuasai. Nah, yang saya bilang tadi, saya sampai tadi mau jelaskan ini. Contohnya itu sejarah setan Indonesia itu. Kenapa Belanda ciptakan setan? Supaya kita takut melaut. Karena orang Nusantara itu pelaut, Pak. Dulu katanya itu orang Nusantara bisa melaut dalam naskahnya Rahmat Tatwa. Kita disebut bangsa yang orang gila. Karena bisa melaut dari sini langsung ke India. Saya tidak tahu ceritanya itu. Berenang melaut. Saking pelautnya. Bahkan ada suku tinggal di laut, suku Bajo. Di laut itu tinggal. Karena laut dan kita dekat sekali. Karena Belanda menguasai laut, maka kemudian laut itu jangan sampai dikuasai oleh orang pribumi kembali. Caranya adalah menciptakan setan namanya Nyi Roro Kidul. Supaya apa? Orang Jawa tidak melaut lagi. Makanya Pak Nyi Roro Kidul. Karena tadi itu, dia mau kuasai laut, terutama laut ini dia mau kuasai Belanda. Terserah kau mau politik apa di dalam negeri, yang penting saya kuasai laut. Yang kedua, supaya orang Indonesia melupakan sejarah masa lalunya bahwa dia bangsa yang besar, banyak kisah-kisah fiktif diceritakan. Misalnya banyak tokoh lah. Contohnya Ken Arok itu tokoh fiktif itu. Ken Arok itu adalah pemabuk. Jadi Ken Arok itu adalah dicitrakan Raja Jawa yang mengkudeta Raja Majapahit gara-gara melihat, ini lucu-lucu sebenarnya, tapi kenapa diyakini ya. Jadi ada namanya Ken Dedes. Dia turun dari kuda, tangkap sarungnya. Nah lihat itu Ken Arok, menyala bede. Nggak tahu apanya menyala tuh. Ini kisahnya nih, lucu-lucu sebenarnya ini. Belanda yang bikin, Pak. Jadi dia, kisahnya itu Ken Arok, kenapa dia menjadi raja gara-gara itu. Diangkat pahanya Ken Dedes, kelihatan anunya, menyala, bersinar. Makanya dia menjadi raja. Dan Ken Arok itu kan pemabuk, pencuri, pemerkosa jadi raja. Padahal dalam historical raja-raja di Nusantara tidak orang begitu. Tujuannya apa? Supaya Belanda meyakinkan kita bahwa sistem monarki itu buruk. Nenek moyang itu penjahat. Nenek moyang itu tidak beradab. Jangan ikutlah pada kami. Orang Belanda yang beradab. Makan tidak bunyi. Gitu. Makan tidak sendawa. Pakai jas dan seterusnya. Begitu caranya itu. Kisah itu dibolak-balik. Setan itu kan, sejarah setan di Indonesia kan impor. Karena setan kita diimpor dari namanya bangsa Champa, Vietnam. Diimpor masuk ke sini. Setan, wah mati. Itu kan sebenarnya lebih kepada bagaimana, karena bisa bilang tadi, kita ini bangsa yang besar. Kita saja Islam ditolak. Karena caranya kasar masuk. Islam masuk ke sini kan tidak lewat syariat. Lewat hakikat dia masuk, harus diterima. Jadi dalam sejarah itu ada 3 kali ekspansi pejuang Islam. Ada dari tahun ke-9, tahun 8 masih 800 Masehi itu pernah ada 20.000 kakak orang Persia, ustaz, disuruh oleh Raja Gabah, Raja Persia, pergi ke Nusantara, Islamkan orang Nusantara, dibunuh semua. Rewa orang Indonesia, Pak. Dibunuh semua, yang tertinggal kuburannya itu Raja Sayyidah Fatimah yang di Loran itu. Itu pejuang Persia itu yang meninggal dibunuh sama orang Nusantara. Karena orang Nusantara itu sakti-sakti, Pak. Tembus-tembus, terbang-terbang di masa lalu. Sudah terbang, tinggi peradabannya, agamanya kuat. Jadi orang Nusantara itu sejak dulu memang percaya tauhid, cuma Tuhannya lain. Tuhannya namanya Puamase, di Jawa namanya Suang Hyantaya. Nama Tuhannya ya Tuhan, Tuhan nama itu Tuhan bahasa Jawa itu Tuhan. Kita puang di sana Tuhan. Ya.
Cuma ulama-ulama dulu kan pintar. Ulama-ulama dulu itu nanti ekspansi ketiga Islam diterima. Karena dulu ada bilang ketika iblis diusir dari, ini sebenarnya spiritual ini. Iblis diusir dari neraka, dari surga, dua tujuannya. Puncak paling tinggi pegunungan dan paling dasar dari samudra. Nah, dua-duanya di Nusantara, Pak. Maka sebenarnya Nusantara tempatnya iblis sejak dulu, jin, bangsa jin sejak dulu. Di sini rajaannya ini, raja jin ini. Di sini karena lengkap, puncak samudra ada, puncak pegunungan juga banyak di sini. Nah, makanya kemudian ekspansi kedua juga sama, dikirim 200, jadi tadi 20.000 kakak Islam dibunuh semua karena orang sudah sakti, orang yang sengsara, senjatanya mantap. Kedua, 200 ulama dikirim lagi, mati lagi semua, pusing. Bagaimana caranya ini Nusantara ini bisa taklukkan ini? Nanti bapaknya Wali Songo, namanya Syekh Subakir, itu nanti yang sendiri datang. Jadi yang pertama dinegosiasikan itu adalah makhluk-makhluk yang halusnya, bangsa-bangsa jinnya. Atau nabi, kenapa dua cara ini salah? Tidak tembus karena tidak mapatabe. Tidak ketemu sama leluhurnya. Nabi itu kan ada 126.000 nabi di dunia. Toh? Rasul 25. Yang masuk di Al-Quran cuma 25. Tapi ada 126 nabi yang tidak tersebutkan. Dan nabi itu kan adalah pemimpin umat. Dan berarti tidak bisa dipungkiri bahwa pernah ada nabi di sini, yang penting sebelum Nabi Muhammad. Jadi caranya itu masuk Syekh Subakir di sini Mapatabe, ketemu sama orang pertama di Nusantara. Itu yang ada di Jawa begini, yang gemuk. Nah, itu. Sama namanya itu. Ada Palo, itu orang pertama di Jawa itu. Ketemu diskusi, ada yang gemuk begini, yang wayang itu. Itu. Itu orang pertama di Nusantara itu. Dalam mitologi kita. Mitologi yang pertama, jadi ketemu dulu diskusi. Apa di bawa Islam? Apa itu dari Muhammad, Nabi terakhir? Oh, gas. Tapi ditanya, sebelum kau sebar Islam, kau dulu ini tanah, lempar dulu ke gunung-gunung sama samudra. Ditekan dulu itu. Jadi pengikut pertama Islam di Nusantara itu orang-orang pemuka agama, Sano-Sandro. Karena tidak bisa Islam diterima di sini kalau pakai syariat. Tiba-tiba disuruh sholat, disuruh saum, disuruh zakat, nggak bisa, Pak. Yang bisa diterima Islam di Nusantara ketika dinegosiasikan dengan tauhid. Apa Tuhanmu? Tidak nampak, tidak diperanakan. Puamase namanya. Puamase. Saya Tuhanku laisa kamitslihi syai'un. Sama jadi, tidak kelihatan jadi. Oke, sama Tuhan tak bos, gas. Dan ulama-ulama kita dulu itu tidak mempersoalkan tidak mempersoalkan penamaan-penamaan. Misalnya nama sholatnya mereka sembahyang, tidak diganti. Tetap sembahyang. Kan sembahyang. Tuhan itu kapitanya namanya Hyang. Sang Hyang Taya. Sholat namanya sembahyang, menyembah-hyang. Islam datang, sembahyang sama, cuma sembahyangku saya 5 kali. Kau sembahyangmu berapa kali? 2 kali. Oh, sama ji, cuma kita 5 kali. Oh ya, gas. Kita tidak makan, tapi namanya puasa. Puasa juga namanya. Kan tidak ada bahasa puasa dalam Al-Quran. Puasa itu dikata upawasa. Menahan lapar, menahan nafsu untuk spiritual. Datang Islam, apa namanya? Puasa kipale, Senin Kamis dan Ramadan. Oke, gas. Ketemu klub semua ini bareng. Bahkan bentuk masjid kita tidak diubah. Jadi dulu itu orang-orang Jawa itu sembahyang di suatu ruangan. Di depannya itu ada kosong. Karena kan orang Jawa itu menyembah hal yang kosong. Yang tidak nampak. Nah, ketika Islam datang, tidak diganti bentuk masjidnya. Tetap begitu. Tetap begitu, oke. Makanya masjid dulu itu beda bentuknya. Masjid dulu itu pasti begini bentuknya.
Kosong di sini imam. Bukan ruang imam ini ruang kosong ini. Karena tidak mengganti warisan agama-agama purba. Jadi Islam datang itu sangat halus. Nah, nanti diterima, begitu klop dengan bangsa-bangsa jinnya, selesai. Serentak langsung tahun 1492, serentak Islam se-Nusantara. Yang awalnya 0, tiba-tiba 60 juta orang masuk Islam. Gara-gara peristiwa itu, Pak. Makanya kita di NU itu berislam tak beda sama orang-orang Wahabi. Orang Wahabi kan berislam itu syariat, bid'ah, tahayul, khurafat. Kita tidak. Karena budaya itu diberangus oleh mereka, kita tidak. Ini penting ini karena ya setidaknya paling tidak banyak menggambarkan karakter kita. Raja-raja dulu itu sakti-sakti karena mereka itu makan manusia. Nah, iya, raja-raja dulu tumbal, Pak. Dulu kok orang bangun jembatan biasa ada kepala. Saya tahun-tahun 80 masih begitu. Kalau ada jembatan baru biasa ada kepala di sungai tanpa tubuh, tumbal. Nah, itulah karena sejarah tumbal di dunia itu di mana-mana ada. Jadi sebenarnya kalau kita bisa maklumi Tuhan, kenapa menciptakan tradisi kurban? Di mana Tuhan mengganti orang hewan. Mau udah jadi manusia, jangan ke orang kau tumbal. Binatang mau. Karena memang itu ada. Dalam dimanapun mitologi itu ada tradisi tumbal, orang. Nah, kenapa namanya syukuran kalau orang naik rumah? Karena orang dulu itu kalau orang naik rumah jadi bupati, orang ditumbalkan. Putri-putri perawan yang ditumbalkan. Makanya namanya selamatan. Karena datang ulama, jangan hilangkan ini tradisi makan, tapi jangan orang kau makan, bos. Ganti dengan songkolo sama ayam. Makanya namanya selamatan, supaya selamat anak perawan semua ini. Bukan selamat karena berkah, bukan. Tapi selamatan ini menyelamatkan ini orang-orang biasa ini. Syukuran. Orang-orang dulu itu sakti. Cuman kita ini rusak gara-gara kolonial. Masuk ke Indonesia, ini kalau cerita panjang juga ini. Saya sengaja, saya ada banyak yang miss yang mesti diperdalam situ karena waktu cuma sampai jam 5:30 kita diskusi. Nah, masih banyak yang kita mau diskusikan. Ini butuh sekitar sebulan lebih lah kita diskusi rutin. Baru tuntas yang begini-begini. Dari 40.000 tahun sebelum Masehi, Pak, kita mau cerita ini sampai sekarang nih, moyang ini. Ya. Nanti dalam bocok toh. Ini kan banyak. Nah, singkatnya begitu. Islam diterima, kemudian tiba-tiba Islam semua, datang kolonial. Kolonial datang bukan cuma ambil harta tak, bukan cuma ambil rempah-rempah, tapi juga mapat tolo-tolo kita. Keseng ke setan-setannya. Kasih juga sejarah palsu, banyak hal. Jadi dia tujuannya apa? Supaya bisa lama menjajah kita. Bagaimana caranya dia menghegemoni kita, menekan kita supaya tidak melawan. Nah, kira-kira begitu, simpelnya dulu. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Sebetulnya ada yang terlupa, ada yang lewat, ada yang butuh pendalaman, kita diskusikan. Itulah kenapa NU itu kan mewarisi Islam model yang terakhir tadi itu. Islam yang model ulama-ulama dulu. Karena model itulah yang tepat di Nusantara. Tidak bisa kita memberangus, tidak bisa kita langsung keras dalam masyarakat. Islam ala NU dan PMI itu adalah Islam yang akar dan budaya. Dia terjadi kawin silang. Islamnya kita itu bukan datang, ini haram, habiskan. Bukan. Tapi bagaimana menggunakan budaya itu diperbaiki supaya memampankan Islam. Contoh misalnya, ada beberapa hadis menjelaskan haram musik. Tetapi ulama dulu menggunakan musik sebagai sarana dakwah.
lagu yang paling di Jawa itu ilir-ilir. Ilir-ilir, oh spiritual sekali itu. Cuma karena rusaknya mental kita, diambil ini lagu diganti menjadi Bang Toyib. Bang Toyib itu lagu spiritual, musiknya itu Bang Toyib. Kenapa? Tak pulang-pulang anakmu. Diambil lagunya, diganti liriknya. Ilir-ilir itu. Dulu Islam itu, dulu kita di Indonesia, di Sulawesi itu kan punya tradisi Masure. Masure itu kalau ada acara-acara penting, ada orang sakti bicara di depan, bicara Lagaligo. Engkar ya sengan batara guru manu. Itu Masure namanya. Datang Islam, kan yang ceritakan hal-hal yang alutodolo lah, puamasi lah, yang Tuhan-Tuhan bukan Islam. Datang Islam, dia ganti Pak Lagaligo, itu Lagaligo ada namanya Nabi Muhammad. Nah kasih masuk Nabi Muhammad di situ. Yang dulunya cerita Lagaligo tentang Batara Guru, dia ganti Nabi Muhammad. Engkau adalah Nabi Muhammad, mamanya seperti anaknya Yasin. Tidak hilang Masur. Wah di wajah masih begitu bos. Kalau Maulid masih begitu. Ada Masur 15 menit menyanyi dandu. Darat musik tapi menyanyi begitu. Bahasa Bugis, Masura namanya. Yang dulunya bahasa Lagaligo dibahas, Lagaligo Wecudai dan seterusnya, diganti Nabi Muhammad. Jadi ulama-ulama dulu kita itu sangat cerdas. Tidak memberangus budaya-budaya lokal, tapi mengkreasikan, menggunakan budaya itu sebagai sarana dakwah. Makanya Pak langsung 60 juta orang masuk Islam. Kalau mau model Wahabi dipakai dulu Pak, di tebak-tebak itu orang begitu. Haram makan babi, haram makan, wah apa tuh engkau? Enggak. Ulama dulu itu tidak langsung. Yang pertama negosiasi Tuhan tak sama ji. Di sini makik dulu. Tapi masih mau mabok ya mabok makik dulu. Masih mau makan babi. Raja-raja dulu itu katanya suka makan makanan. Jadi ada raja itu. Raja itu makanan favoritnya itu adalah rusa. Dibuka perutnya. Dikasih masuk rempah-rempah dalam. Masak dalam katanya itu. Itu makanan raja dulu itu. Itu tidak langsung diharamkan itu. Nanti di belakang itu. Yang penting sholat maka dulu, sembahyang maka dulu, nanti itu urusan lain-lain. Karena Islam yang masuk ke situ hakikat dulu. Baru tarekat, nomor di belakang syariat. Itu kita mulainya begitu. Makanya biasa anak ini juga tidak sembahyang apa nanti Yang penting urusan to biasa anak ini yang kelas-kelas itu. Makanya dulu juga itulah kenapa Islam kita itu tidak Arab-Arab banget. Tetap dia pakai sarung, pakai songkok. Songkok itu kan tradisi lokal. Bahkan dulu baju bodoh, ini perempuan di masyarakat itu tidak pakai baju loh. Nanti orang Indonesia pakai baju perempuannya, nanti tahun 1900-an. Kalau ada videonya itu. Orang Bali terakhir itu yang tidak pakai baju. Telanjang dada. Jadi memang orang Nusantara itu susah Pak diterangkan soal surga. Kau bilang perawan banyak di pasar perawan begitu. Karena orang dulu itu orang Sulawesi pakai sarung, tidak pakai atasan kosong, lancip kepalanya kayak tombak. Perempuan juga begitu, sarung, telanjang dada. Begitu dulu kita. Islam datang belum mempersoalkan. Yang penting sembahyang muka dulu. Sembahyang pakai kerudung. Makanya dulu itu baju bodoh. Kan baju adat kita itu baju bodoh. Transparan itu. Tembus kelihatan puting-puting itu. Ada fotonya di mana-mana itu. Nanti belakangan, jadi pakai. Jadi begitu Islam kita itu. Nanti itu syariat. Hakikat dulu. Supaya yang penting kok masuk Islam dulu. Persoalan seret di belakang, tapi jangan tol lama-lama begitu. Jadi kita, yang penting dulu diskusinya mantap, tauhid dulu. Daripada sekarang Islam KTP. Nah, bicara soal keindonesiaan, ini bicara soal spiritual tadi. Yang kedua kita berbicara soal pemerintahan. Pemerintahan kita hari ini itu yang saya bilang tadi itu mewarisi masalah laten, masalah lama.
Kalaupun kau presiden hari ini, tidak bisa kau ubah ini undang-undang semua. Undang-undang penanaman asing, modal asing, minerba, undang-undang kehutanan. Ini sudah sangat kompleks ini barang ini. Sudah sangat pro asing sejak dulu. Kita sekarang berutang 7.200 triliun. Utang kita sekarang itu kira-kira lunas kalau setiap orang Indonesia membayar 17 juta. Jadi kalau dibagi nih utang 17 juta per kepala. Jadi bahkan bayi yang baru lahir pun sudah berutang 17 juta. Makanya ada puisinya itu Mas Hasim Gus Im itu menyebutkan, didiklah kaum muda karena kaum muda adalah pewaris utang negara. Betul itu. Kita ini pewaris utang negara semua ini. Sebenarnya bisa lunas kalau 3 tahun PNS tidak digaji. Nah, cuma masalahnya mau tidak digaji selama 3 tahun, mati orang kan. Atau misalnya Freeport mau saja. Freeport kalau diambil alih itu 2 tahun lunas itu. Cuma kan masalahnya tambang kita dikuasai asing. Jadi ribet. Sekarang ini Indonesia sedang bertarung dengan Eropa. Karena Eropa menggugat. Jokowi bikin program. Ini kan yang kayak sambo-sambo itu. Jangan terus media itu Pak, jangan terlalu seriusi. Main-main gitu orang. Karena yang terjadi yang nampak di media itu belum tentu terjadi di lapangan. Contoh tadi kasus misalnya nikelnya Sorako Timur. Itu kan kalau kau tergiring di isu narasi media, kau tidak tahu bahwa sebenarnya yang punya peran situ Amran Sulaiman yang mau masuk menggantikan Inko, kakaknya Pak Gubernur. Nah, sekarang ini Indonesia digugat oleh Uni Eropa karena pemerintah kita membuat regulasi tidak boleh lagi mengirimkan bahan mentah ke Eropa. Kayak baja. Itu kan bahan baku dari sini. Baja itu. Bahan baku dari sini dibawa ke sana mentah-mentah tanahnya, diolah, dijual kembali ke sini kita beli. Untuk tank misalnya itu baja. Jadi kita digugat gara-gara soal itu. Indonesia sekarang sudah tidak mau lagi membuat program mengirimkan bahan mentah-mentah karena murah harganya dan tidak menguntungkan. Tapi yang paling bahaya sebenarnya itu sistem ekonomi kita. Karena saya melihatnya bahwa ekonom kita di Indonesia itu tidak tahu caranya ini bagaimana dibawa ekonomi Indonesia. Kalau kita bicara sistem ekonomi, itu rata-rata negara itu bisa maju kalau dia menggunakan sistem ekonomi lokalnya. Amerika bangkit dengan sistem kapitalismenya, mereka punya. Cina itu bangkit dengan sistem ekonomi komunisnya, mereka kuat. India juga begitu. Filipina juga begitu. Kita tidak punya sistem ekonomi yang kuat. Justru sistem ekonomi yang masuk ke Indonesia itu neolib. Titipan Amerika, titipan korporasi. Supaya apa? Supaya mereka bebas bisa masuk menjual. Coba misalnya Soekarno masuk ke Indonesia. Seandainya Soekarno jadi presiden hari ini, semua merek asing itu diambil alih, Pak. Jadi Soekarno waktu presiden itu, ini Philips ini, siapa yang sering cerita Philips. Philips ini perusahaan Belanda. Ketika Indonesia merdeka masih ada, masih bikin lampu. Soekarno punya program, karena Indonesia tidak punya uang, maka semua perusahaan asing di Indonesia direbut oleh negara. Itu sah. Diambil alih. Marahlah Masyumi, neneknya Haimi. Tolak itu tidak boleh. Soekarno marah, bubarkan Masyumi, bubarkan Haimi. Karena menolak itu program pemerintah. Namanya nasionalisasi aset asing. Rusia pakai pola itu. Rusia bisa kuat karena begitu. Nasionalisasi. Sekarang tidak. Justru sistem ekonomi kita sangat-sangat neolib. Neolib itu pasar bebas. Cabut subsidi supaya setara pedagang-pedagang. Yang kedua, biarkan pedagang bertarung sesama pedagang. Mau antara sabun cat tangan mau lever, negara tidak boleh campuri. Sistem kita begitu. Tanpa kita sadar ini berjalan ini barang ini. Sejak zaman reformasi sampai sekarang ini terjadi. Itu Soeharto tumbang. Jadi
pergantian kekuasaan paling krusial di Indonesia kan dua. Tumbangnya Soekarno, tumbangnya Soeharto. Soeharto ini kan tumbang karena ada operasi Amerika juga. Karena tugasnya Soeharto selesai, Pak. Dianggap berhasil. Karena lawannya Amerika sudah tumbang, Uni Soviet sudah tumbang. Tahun 89 sudah tumbang. Kembali soal Soeharto tadi cerita. Soeharto, jangan kau anggap bisa kumpul begini ini sama Soeharto, tidak bisa kok, Pak. Soeharto datang. Dulu itu orang tidak bisa kumpul. Diintai mata-mata. TNI di mana-mana. Bupati TNI, ABRI dulu namanya. ABRI itu angkatan bersenjata Republik Indonesia, gabungan polisi dan tentara. Gubernur tentara. Sama dengan polisi. Camat bahkan tentara, dan kita diintai di mana-mana. Kalau ada orang melawan Soeharto, dua ji. Kalau bukan Petrus, Matius. Mati misterius, penembak misterius. Iya. Dulu ada programnya Soeharto. Bunuh preman. Mati preman, mati di pinggir jalan, mati, bertato. Cuma masalahnya bukan cuma preman yang mati, aktivis pergerakan juga mati. Marsina contohnya aktivis buruh meninggal. Wiji Tukul meninggal. Itu dibunuh itu. Wiji tahu Wiji Tukul kan? Itu apa Wiji Tukul? Karena dia bikin puisi. Yang paling terkenal puisinya Wiji Tukul kan yang hanya ada satu kata, lawan. Bayangkan, Pak. Gara-gara itu dia dibunuh, Pak. Dan banyak orang dibunuh gara-gara itu. Jadi Soeharto itu takut orang sama Soeharto. Selain takut, tidak berani, ditekan memang. Dulu kalau ada PNS ketahuan tidak memilih Golkar, dipecat, bahkan dimutasi ke gunung. Kalau ada orang masuk P3, ya diintimidasi, tidak dikasih bantuan, pokoknya berat. Jadi jangan kau heran selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Nanti dia tumbang tahun 98, melalui operasi yang sangat cantik juga, ya mahasiswa menjadi alat juga sebenarnya tahun 98 itu. Ya bisa dibaca di bukunya di lingkungan kapitalisme global. Bagaimana kita diperalat, kita demo di bawah. Soeharto satu hari sebelum tumbang menandatangani IMF, ada punya namanya letter of intent IMF. Proposalnya IMF tandatangani bahwa setelah Indonesia tumbang, semua kebijakan IMF bersama Soeharto tetap sah secara hukum. Besoknya tumbang Soeharto. Jadi berganti Soeharto, sistem tetap sama, malah lebih buruk lagi. Sekarang otonomi daerah, di mana otonomi daerah itu artinya pemimpin daerah punya kuasa dalam hukum. Tapi pada faktanya investor asing bisa masuk ke daerah tanpa lewat presiden. Kayak Kons di Baru, langsung ke Bupati Baru. Dari Cina itu. Padahal kan dulu tidak. Presiden dulu dikaji baik-baik, masuk. Sekarang tidak. Langsung ke Bupati masuk. Otonomi daerah. Jadi siapa yang diuntungkan? Asing. Sistem demokrasi kita yang sangat liberal, asing diuntungkan. Karena kita sibuk korupsi, sibuk berpolitik, sibuk berpikirkan bagaimana 2 periode, ya, mereka kuasai aset-aset kita. Karena bagi mereka tidak penting kau mau sistem apa, yang penting kau bodoh itu saja. Yang penting kau tidak mau campuri kami ini tentang aset-aset asingmu. SDM sumber daya alam kita. Jadi tidak rusak, politik kita hancur-hancuran. Ekonomi kita sangat pro-neolib, pro-asing. Padahal kan sebenarnya kita kan ini punya sistem ekonomi yang kuat sebenarnya. Apa sistem ekonomi kita yang paling kuat? Yang ini kan ekonomi kita ini kan stimulusnya kepada pengusaha itu utang. Karena memang begitu pesanannya Amerika. Makanya yang kuat bank. BCA itu kuat, tiba-tiba kaya. Karena bank, karena memang desain ekonomi kita adalah pembangunan ekonomi berbasis utang. Padahal kan kita punya sistem ekonomi yang
sangat-sangat kuat dan sangat relevan dan kita, arisan dan koperasi. Arisan itu Pak, sistem ekonomi real dan kerakyatan. Cuma kenapa pemerintah tidak memfasilitasi arisan 10 orang? Ini kan tidak ada bunga di sini. Pinjaman tanpa bunga arisan. Emak-emak tahu arisan. Pace-pace tahu arisan. Pengusaha semua arisan. Cuman karena kita tidak karena saya bilang tadi, sistem ekonomi kita dikuasai oleh mereka, yang dimana kebijakannya pro pada mereka, kita mengabaikan sistem lokal kita, dikesampingkan. Makanya itu BCA kaya sekali tuh. Tunggal pemiliknya itu. Bunganya tinggi lagi. Itulah kita ekonominya. Belum bicara budaya. Belum bicara pendidikan. Rusak. Semakin kita belajar di pendidikan kampus kita, semakin kita mengatakan kita ini bangsa terbelakang. Coba cek saja. Contoh ya, ini agama semua kan? Banyak jurusan agama kah? Di sekolah-sekolah pasti bilang bahwa agama orang Nusantara sebelum Islam masuk 2J. Animisme dan dinamisme. Penyembah setan, penyembah batu, itu saja. Kalau kita meyakini berarti kita punya nenek moyang ini bodoh gitu. Malah batu disembah, setan disembah. Padahal kan panjang historinya ini, Alut Tololo, Kapitayang. Tapi karena dicitra begitu ya rusak. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang bertanya? Kan? Yang saya mau tanyakan itu, kan ini yang kental tadi kita bahas, artinya muara aliran itu sebenarnya di awal yang menyebut syariat itu ilmu yang paling aneh. Nah, ini tahun perubahan sampai ada kayak Salafi, ada kayak aliran-aliran lain, itu mulai apa nih? Nah, ini saya sukanya diskusi, bertanya toh, supaya bisa refresh ya pengetahuanku. Jadi Khalifah, jadi Inggris yang sekarang negara paling kuat di dunia, Inggris. Inggris itu ada 3 macam. Ada England, ada Britania Raya, ada Britania apa begitu. Jadi Ratu Inggris itu membawahi 100 negara. India dia pegang, India sudah keluar. Malaysia dia pegang, Australia dia pegang. Raja Perdana Menteri Malaysia menyetor ke Ratu Inggris itu, Pak. Sekarang Raja Charles kan menyetor itu. Tapi Inggris bisa menjadi negara adidaya setelah bisa menaklukkan Khalifah Utsmani, Turki. Satu-satunya negara yang besar dulu yang hampir ya yang mirip Inggris lah itu Turki. Kenapa Turki bisa menjadi negara kuat? Karena negara Islam. Khalifah Utsmani. Monarki dia punya sistem sama Inggris. Jadi Inggris ini kan ya cara deh gitu. Setelah dia bertarung selama puluhan tahun dengan Turki, tidak bisa dikalahkan. Dia menemukan satu jurus. Caranya supaya Islam ini, Turki ini tumbang, kasih masuk ideologi tandingan tentang Islam. Maka ada buku itu namanya Lawrence of Arabia. Itu mata-mata Inggris yang mendampingi Abdul Wahab menciptakan ideologi Wahabi. Ada histori itu. Jadi caranya yang pertama adalah bagaimana cara ini menumbangkan Turki, yaitu adalah provokasi provinsi Arab. Kan Arab Saudi itu provinsi dulu dari Turki. Jadi yang membantu Arab Saudi berdiri itu Inggris. Nah, jadi caranya kasih pecah ini Islam, Turki ini adalah dengan menggerogoti provinsi apa namanya situ. Saya lupa nama provinsinya Arab Saudi. Sekarang namanya Arab Saudi. Dia provokasi. Tapi panjang prosesnya Pak, tidak langsung. Caranya adalah yang pertama menciptakan sosok Ibnu Saud.
Ibnu Saud inilah nanti namanya media Arab Saudi. Seandainya Saud di situ namanya Mahmudin, bisa jadi sekarang Arab Mahmudi namanya. Seandainya Arab Acuk di situ, Acuk namanya itu yang Ibnu Wahab, Arab Acuk namanya sekarang. Atau Dentompo atau kalau seandainya Dentompo situ, sekarang mungkin namanya Arab Dentompo. Dua itu, jadi sebelum ini prakondisi lama itu. Inggris itu Pak, telaten mereka itu, orang Eropa itu. Orang Eropa itu sangat soal pengetahuan dia itu mendalam. Contohnya manusia Bugis. Yang tulis manusia Bugis tebal begini. Yang tulis itu namanya Christian Pleras, orang Prancis. Dia butuh lebih 10 tahun baru bisa menyimpulkan Bugis itu begini. Bayangkan. Dan sama, caranya Inggris menumbangkan Turki dari awal, dari bawah. Dia mengirimkan orang namanya Lawrence, mata-mata Inggris. Itu hafal hadis, hafal Al-Quran, menyamar sebagai orang Arab. Dia bertemu dengan Ibnu Wahab. Ini orang kayak menarik. Ini Ibnu Wahab ini kan anti mazhab. Dia punya perangkat Islam yang anti mazhab. Dia Puritan, Islam Puritan. Nanti bertanya soal itu kan, kenapa ada Islam begini? Kemudian ketemulah dia, ketiga orang, Lawrence. Bahkan dalam buku menjelaskan bahwa istrinya pun Ibnu Wahab itu mata-mata Inggris. Diciptakan Ibnu Saud level politik, level ideologi Islam adalah Ibnu Wahab. Jadi akhirnya dua ini kadernya Inggris ini jalan, memberontak sama ke level Utsmani. Akhirnya apa? Mendeklarasikan diri menjadi negara sendiri namanya Arab Saudi. Saud sebagai raja, Wahabi sebagai ideologinya dibawa. Dan gempar dulu karena waktu Arab Saudi menjadi provinsi, dia membuat fatwa yang boleh masuk, bayangkanlah, yang boleh masuk haji hanya Wahabi. Makanya dulu itu NU, cikal bakal NU berdiri itu gara-gara ini. Abdul Wahab dari Indonesia, rapat NU Pak, ulama-ulama, bahaya ini bro, Aswaja ini. Masa haji harus Wahabi? Wahabi ini kan anti TBC, anti tahayul, anti bid'ah, anti khurafat. Tidak boleh, pokoknya maka ulama-ulama kita negosiasi. Intinya saya bilang apa? Yang ciptakan beberapa jenis-jenis kelompok-kelompok Islam yang keras itu Inggris. Wahabi dari Inggris. Ahmadiyah dari Inggris. Di Inggris semua itu tempatnya, HTI pun dari Inggris itu. Sengaja dibenturkan, karena kenapa? Kapan Islam kuat, susah ditaklukkan. Karena Inggris punya memori dengan Utsmani. Caranya mereka berkelahi, ya kasih begitu, kasih berkelahi pada mereka. Dan pola ini digunakan di Aceh. Aceh itu adalah provinsi terakhir ditaklukkan oleh Belanda. Kenapa? Karena Aceh itu punya syair perang. Mereka rela mati syahid kalau ada yang dilakukan tuh syair perang, syair yang syahdu, menyanyi di gunung, biar kok lagi apa di gunung, datang Belanda, rela mati orang, tanpa senjata apa, mati saja, mati syahid. Itu syair perang, diteliti sama Belanda. Namanya ada antropolog Belanda didatangkan, coba teliti dulu, kenapa Aceh kuat? Alasannya karena ideologi Aswaja, intinya begitu. Mereka itu tidak peduli dengan duniawi. Yang penting berjuang melawan Belanda, kaum kafir. Jadi ini namanya antropolognya namanya Dr. Snok Hurgonye. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Lama dia meneliti Arab di Mekah. Dikuasai Islam. Sampai seluk-beluknya. Dia kesimpulan. Satu caranya kasih taklukan ini Aceh. Kasih masuk Wahabi ke Aceh. Akhirnya apa? Masuk ideologi Wahabi. Yang awalnya pertentangan kolonial dengan Aceh berubah. Pertentangan boleh ke Barasanji, boleh ke Syirah Kubur, berkelahi para mereka. Berperang. Di dalam sejarah disebutkan Imam Monjol kalau tidak salah itu. Tragedi itu ada. Jadi terjadilah pertentangan antara kaum Wahabi dan Aswaja. Setelah mereka berperang, datangnya Belanda. Selesai Pak, diambil alih Aceh sama Belanda. Bayangkan, cerdasnya Belanda itu. Jadi, kok bisa bayangkan tuh Belanda pintarnya itu Pak. Jadi, memang Islam itu dibenturkan.
Kaum kapitalisme itu paling benci orang sufi. Kalau orang sufi itu Pak, ya apa adanya, itu mau dipakai. Oh, enggak boleh begini nih ya, harus kayak Islam modern kasih masuk ini supaya baju baru, pemikiran baru ya. Karena kalau orang semua sufi Pak, enggak ada pakai baju-baju mall. Pakai baju sembarang mau kan sufi kan? Gitu. Jadi kau baca aja bukunya itu, Lawrence of Arabia itu. Jadi memang sekarang ini kan banyak Islam, ada Islam Ahmadiyah, ada namanya Islam Syiah, sama Islam Syiah. Kalau Syiah itu beda Pak, Syiah itu adalah pengikut Ali. Arab Saudi takut sama Syiah. Kenapa? Karena Syiah pernah memberontak tahun 78 di Iran, tumbang rajanya. Orang Syiah berontak. Karena takut ini kan serentak ini menginspirasi dalam teori hubungan internasional ada namanya efek domino. Tumbang satu berefek ke negara lain. Karena Imam Ali Khomeini waktu itu menjadi inspirasi di Persia, orang Persia di Iran, tumbang Reza Pahlavi rajanya oleh orang kelompok Islam karena takut Arab Saudi pindah ini gerakan ke Arab Saudi. Arab Saudi kan paling parah Pak, monarki absolut dia. Dibikinlah isu Sunni Syiah, tolak Syiah supaya jangan kau pindah ke sini berkelahi. Aman raja kerajaan kau itu Sunni Syiah Pak. Sama Sunni Syiah dibenturkan supaya apa? Tidak boleh Islam satu. Kapan Islam satu? Wah bahaya. Begini Inggris Pak. Kau nonton film Sultan Abdullah? Ada yang viral itu, yang datang orang miskin ketemu Kak Nabi, kasih ke hartamu. Nah, filmnya itu. Karena saya mimpi. Filmnya itu berseri, itu di film itu menjelaskan bagaimana terbentuknya negara Israel, bagaimana politiknya Inggris. Ya, paham ini? Itu raja terakhir itu. Raja terakhir itu dari Turki yang ditumbangkan oleh Inggris dengan pola tadi itu, Arab Saudi, Wahabi. Banyak kali percobaan itu. Nanti yang Turki ini kan khilafah sangat negara Islam. Digantikan oleh yang itu iparnya, yang orang Inggris. Itu titipan Inggris itu, yang iparnya itu. Nanti naik lagi Kemal Atatürk. Itulah yang kemudian merubah sistem di Turki. Yang tadi negara Islam jadi negara sekuler. Yang sampai sekarang katanya, itu Kemal Atatürk itu kalau kuburannya busuk sekali. Ditolak sama tanah itu orang. Ceritanya. Gara-gara dia Pak. Karena dia lah yang mematikan Khilafah Utsmani. Yang jadi dulu tuh di Turki tidak boleh pakai jilbab. Gara-gara dia. Boleh telanjang di pantai, yang penting jangan pakai jilbab. Karena jilbab simbol agama. Ini negara sekuler. Kan begitu sekarang Prancis Pak. Prancis itu sekarang begitu. Boleh telanjang di laut, yang penting tidak boleh simbol agama. Tidak boleh pakai jilbab di laut. Begitu. Turki ya begitu. Turki ini kan sekarang berganti. Masuk Erdogan. Erdogan ini orangnya Putin. Dia mengubah sistem, kembali ke sistem Islam. Dihantam kiri kanan juga sama Amerika itu. Sama Inggris. Takut Inggris sama Turki Pak. Intinya Inggris, Amerika takut sama Islam kalau kembali jaya. Karena Islam ini kan inspiratif sekali. Agama yang satu-satunya agama yang bicara kenegaraan, bicara revolusi itu Islam. Makanya Inggris takut. Caranya bagaimana Islam tidak berkembang, kasih berkelahi. Wahabi diciptakan, kasih berkelahi Sunni Syiah, kasih muncul Ahmadiyah, mereka semua bikin itu. Itulah kenapa kita begini. Bagaimana caranya Amerika? Kan begini, budaya kita itu kan sangat kompleks. Contohnya di Kajang. Orang Kajang itu Pak melawan ketika Inggris masuk, mau mengambil alih tanahnya Matoa itu. Alasan tambang. Negara sudah sahkan, negara sudah jual. Boleh masuk menambang. Cuma karena Matoa ini adalah orang yang gerakan kebudayaan dia pakai.
Jadi unsur tidak orang Amato tidak mengerti kapitalisme, tidak mengerti neolib. Cuma mereka adalah orang yang peduli sama kebudayaan dan itu menjadi gerakan menolak datangnya itu London, akhirnya tidak bisa masuk. Karena dan banyak peristiwa. Karena budaya menjadi perlawanan dari masuknya neolib ke Indonesia, maka salah satunya caranya menghanguskan budaya itu. Dengan cara apa? Paling gampang pakai Wahabi. Wahabi habiskan budaya, Pak. Budaya habis, masuklah mereka. Selesai. Jadi makanya begini. Suatu hal itu maknanya dua hal. Bicara tentang demokrasi, bicara Islam, bicara Wahabi, dua hal. Lihat dia sebagai nilai dan lihat dia sebagai strategi. Jangan melihat dia nampak. Jangan sampai itu mainannya orang. Kayak tadi Wahabi itu kan mainannya Inggris, Pak. Supaya kita ini berkelahi para orang Islam. Kita sibuk dengan sesama Islam. Akhirnya apa? Mereka bisa masuk. Nah, itu anunya. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Bertanya sedikit nih. Yang bagus-bagus. Mau pulang ini ke Amerika ini. Banyak. Di Unhas itu orang dikatakan guru besar kalau dari Amerika. Lihat misalnya Unhas, UIN, UNEM, 3 itu sumbernya beasiswanya. Kalau bukan Inggris, Amerika, Australia. Karena bukan ke Cina, ke Rusia, titipan semua itu. Beasiswa itu beasiswa. Bahasanya orang Amerika, there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada ini bos, tidak ada ini beasiswa gratis. Kau pulang dari sini, jalankan program kuna, itu. Gitu jangan, makanya guru. Nah sekarang masalahnya kampus-kampus, wah sudah Eropa banget di situ. Maka jangan anggap keluaran sarjana di Indonesia itu akan pro pada pemerintah. Saya yakin bahwa kalau kita ikut pada sistem pendidikan Indonesia ini Pak, semakin menjerumuskan kita ke bangsa paling terbawah itu. Satu-satunya pengetahuan alternatif melawan mengkanter model pendidikan ala negara yang hari ini digunakan ini di PMI Pak, yang model begini nih. Kalau rektor kita nanti nih, universitas itu. Ya, ada yang bertanya lagi? Sebenarnya masih panjang nih, cuma karena durasi jam 5. Baru kita bicara ke Indonesiaan ini pun panjang sebenarnya. Kalau mau diurai ini, saya bilang sebulan penuh kita diskusi itu baru selesai. Kita belum bicara tentang konteks lokal. Bagaimana sejarah Sulawesi Selatan. Oh, panjang juga ini. Sejarah Perang Bone Makassar, sejarah Tomanurung, sejarah Kerja Marusu. Saya tidak tahu, saya nanti mulai buka histori Maros ya. Kalau Makassar itu, karena sebenarnya kita Makassar itu, kita ini punya histori sangat spiritual. Kenapa Makassar ada namanya Makassar? Jadi itu Makassar bukan kasar. Jadi ceritanya ini waktu Tridatu mau datang ke Indonesia, ke Sulawesi kan ini begini. Di Wali Songo ada, di Jawa ada Wali Songo. Di sini 3 datu. Di Makassar itu Datu di Bandang. Siapa di Makassar? Datu di Bandang nih, Datu di Bandang. Datu di Bandang ini perjalanan ke Makassar. Rajanya bermimpi, ketemu Nabi Muhammad. Dan dia belum tahu Nabi Muhammad, dituliskan di tangannya. Ditertulis di tangannya itu ada huruf-huruf. Dan dia bermimpi, dan tiba-tiba pagi-pagi datang masyarakat mengadu ke raja. Puang, Karaing, ada orang di laut bercahaya, Cinisai, no? Ketemulah dia, baju putih, ulama, itu Datu di Bandang. Ternyata juga raja ini sudah mimpikan akan datang orang bercahaya dari laut. Ketemulah dia, dikasih lihat tulisan di Ciniki. Oh
bacaan itu Pak Muhammad bacanya itu. Disitulah kemudian Islam bisa masuk ke Makassar itu. Dan ada orang bilang bahwa yang muncul itu sebenarnya Nabi Muhammad. Makanya ada istilah Makassar Kinabiyah. Muncul Kinabiyah di laut. Makanya namanya kata Makassar. Itu bahasa kata Makassar itu. Makanya kalau kata Makassar sangat spiritual sebenarnya. Dan di Sulsel ini kan kita punya peradaban besar. Yang saya ceritakan tadi, ketika Majapahit tumbang, kan Malaka tumbang sama Portugis. Pindah peradaban ke Jawa. Jadi kerajaan Selat Malaka tumbang oleh Portugis, pindah peradaban ke Majapahit. Majapahit tumbang oleh Belanda, yang melawan tinggal Makassar. Gorontalo namanya. Gorontalo itu Pak pernah menguasai Australia sampai Filipina. Gorontalo itu. Dan kita punya ada toko di situ namanya Karempat Tinggaluang. Ia menguasai 5 bahasa. Kemudian cerdas. Dia itu menguasai politik, ada bukunya. Ini yang saya dulu kritik di kampus, kan saya jurusan ilmu politik. Kenapa semua buku-buku yang dibaca ini Prancis, Amerika, Tocqueville, Montesquieu, John Locke, kenapa tidak dibaca bukunya Karempat Tinggaluang? Ada bukunya loh. Tentang politik bagaimana cara merawat kekuasaan. Ada bukunya itu. Karempat Tinggaluang ini ahli sains. Saking cerdasnya nih Karempat Tinggaluang, pernah dia dihadiahi teropong oleh penemu teropong namanya Galileo Galilei. Dikasih teropong sama Galileo Galilei. Saking cerdasnya. Jadi pernah ada orang Makassar dikenal di Eropa. Namanya Karempat Tinggaluang. Cerdas. Menguasai 5 bahasa. Dan ketika Belanda menguasai Jawa, Makassar tidak ada kuasai. Karena ilmu pengetahuan tentang militer lebih tinggi ilmunya Makassar. Waktu itu kan senjata paling maju adalah meriam. Jarak tembaknya meriamnya Karempat Tinggaluang lebih jauh dari Belanda punya. Jadi baru datang kapalnya Belanda, dan tembak memang nih. Karena lebih jauh jarak tembaknya nih punyanya Karempat Tinggaluang. Makanya Belanda tidak bisa tembus Makassar. Nanti Makassar bisa tembus ketika meninggal Karempat Tinggaluang. Nah, Sultan Hasanuddin, ada juga namanya Arumpalaka yang konflik sama Sultan Hasanuddin. Belanda ambil momen, masuk di konfliknya itu membantu Bone, Arumpalaka. Karena budaknya waktu Makassar berjaya itu, Gorontalo, budaknya Makassar itu orang Bugis. Orang Bone paling banyak. Makanya bapaknya Arumpalaka itu namanya Lamak Dharma bersumpah akan membasmi orang, akan melawan sampai mati Gorontalo. Jadi wajar itu Arumpalaka melawan Pak. Bagaimana tidak, budak sepupu-sepupunya. Arumpalaka itu tahanan rumah. Bapaknya ditangkap. Cuma tahanan rumah itu yang bukan kayak penjara. Di penjara dalam istana. Arumpalaka itu. Dan kisah Arumpalaka itu mirip Nabi Musa. Kan Sultan Hasanuddin ini kan ada peramalnya. Bilang, siapa nanti bisa bunuh saya ini? Orang dalam. Bagaimana umurnya sekarang? Mak golik-golik nih. Maka Sultan Hasanuddin perintahkan bunuh semua anak-anak itu. Karena peramal itu bilang. Kemudian belasan tahun kemudian, siapa yang bisa bunuh saya? Tumbangkan saya ini. Ada Pak. Mak golok-golok nih. Maka semua pemuda dibunuh lagi sama Sultan Hasanuddin. Terakhir dia bikin sayembara, takro. Itu bola ditendang sama Arumpalaka. Nah kena sakti juga Sultan Hasanuddin. Terbang itu bola dari bawah, menyingkir, hampir mati, lari. Arumpalaka dia. Arumpalaka ini, itu pun sakti. Jadi kalau mau cerita ini panjang sebenarnya bicara tentang perang Bone Makassar ini, panjang. Nah, nanti diskusi begini tidak ada ini.
Terstruktur ya. Nah, karena banyak pinaskah kita baca. Ada bukunya Warisan Anupalaka, tapi yang tulis adalah orang Amerika. Baca mau itu. Dan Dayan, tebal begini. Cuma bagi saya tidak sempurna. Dan intinya sama bilang bahwa singkat saya karena waktu, sudah mau 5:30, perang Bone Makassar itu bukan perang etnis. Karena Wajo itu memihak sama Makassar. Makanya Wajo ketika menang Bone, diintimidasi Bone Wajo Pak. Dicitrai seke, dicitrai jelek. Di Bugis itu di Bosowa, dikucilkan Wajo. Karena berkhianat Pak. Mereka bersumpah Telupocoe, ditanam di Camba. Telupocoe bersumpah akan saling membantu 3 negara. Negara api, air, negara Bone, negara Sopeng, negara Wajo. Tapi karena perang Bone sama Makassar, Wajo yang notabene Bugis membantu Makassar. Sementara Jeneponto yang Makassar membantu Bone. Maros itu perlintasan perang Pak. Di sini di sini. Buku bunuh-bunuh orang ditangkap. Ada lontarannya itu. Dipangkap orang buku basmi. Sopeng itu melawan Makassar dipangkap. Bone melawan di Camba. Maros jual-jual sontong. Air. Karena waktu itu kerja Maros hanya kerjaan kecil. Itu mau dicari. Mestinya orang Maros kuasai itu. Karena kalau Sopeng kuasai itu. Sopeng itu 60 kerjaan kecil bersatu. 60. Namanya Lama Dukel apa? Iya. Lama Karoda namanya dulu itu. Panjang kalau kita mau diskusi soal Sulawesi Selatan. Anda bertanya? Ya. Tadi kita sudah bicara internasional, sudah bicara nasional, itu pun bagi saya tidak sempurna karena waktu. Bicara Sulsel juga sebenarnya kompleks, karena kita bicara kerajaan paling tua kan dalam catatan sejarah kita adalah kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu itu ya Batara Guru. Batara Guru, kemudian bicara peristiwa penting di sini adalah peristiwa Perang Bone Makassar, itu paling ngeri itu. Karena memang Bone lah yang menjadi pintu masuknya kolonial di Sulsel. Bone juga punya alasan, dan dulu tidak boleh kita menghakimi bahwa Bone pengkhianat, tidak bisa, karena dulu belum ada Indonesia. Bone memperjuangkan Bonenya, Makassar memperjuangkan Makassarnya. Nah, nanti kemudian, ini peristiwa paling penting ini. Karmusakar itu pejuang, tapi ketika Indonesia merdeka, memberontak. Karena pemerintah waktu baru-baru merdeka, itu dipaksa untuk menjalankan kepentingan Belanda. Yang sebelah tadi KMB. KMB itu adalah Konvensi Meja Bundar. Salah satu programnya adalah tentara yang boleh masuk, orang yang boleh masuk jadi tentara Indonesia adalah tentara bersertifikat. Sementara Karmusakar tidak bersertifikat, padahal pejuang itu. Dulu kalau Soekarno pidato, Karmusakar pegang bari di depan sebelum merdeka. Bahkan waktu Soekarno ke Makassar menegosiasikan raja-raja untuk masuk Indonesia, dibom sama ada yang bom Soekarno, katanya Karmusakar yang pegang itu bom, peluk itu bom. Sakti itu orang. Tapi karena Indonesia merdeka, karena Indonesia menjalankan kepentingan asing, akhirnya Karmusakar tidak masuk dalam struktur TNI, memilih berkhianat, memilih memberontak. Karmusakar itu. Berbicara tentang situasi di lokal kita ini banyak, karena
tambang kita itu banyak dikelola oleh asing. Di Sengkang itu gas sudah masuk juga Korea Selatan. Di Sorowako itu masuk juga Kanada. Kan otonomi daerah. Otonomi daerah itu dia melegalkan masuknya perusahaan asing langsung ke bupati. Bahayanya itu. Dulu kan tidak. Harus lewat presiden semua. Satu pintu. Ini tidak. Langsung ke bawah. Di Baru itu kan Gons. Sudah masuk. Dan banyak hal sebenarnya yang penting untuk, ya inilah tugas kita sebenarnya di PMI. Bagaimana kita mengkaji hal begini-begini nih. Kita harus paham tentang situasi lokal. Harus paham situasi nasional. Yang terakhir harus paham situasi global. Ini penting ini karena saling berkaitan. Karena bagaimana kita bisa mengambil momen dari peristiwa-peristiwa global, dari momentum-momentum yang ada. Begitu. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Yang saya mau pertanyakan bahwa sebenarnya kapan itu istilah Indonesia itu ada? Karena di Sumpah Pemuda 1928 juga sudah diterapkan istilah Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia. Ya. Ataukah memang Indonesia sebelum Sumpah Pemuda 1928 sudah muncul di tahun-tahun sebelumnya? Ada yang bisa jawab itu? Nama Indonesia itu salah kaprah sebenarnya. Karena dulu ada peneliti Belanda, Jerman, antropolog Jerman, itu dia meneliti di Indonesia bahwa di Indonesia ini ada dua ras. Ada ras Melanosoid, ada ras Indonesoid. Indonesia itu Melayu. Ya kayak kita lah, bangsa Melayu dan Malaysia itu namanya Indonesoid. Tapi entah kenapa digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia waktu itu. Dari mana kata Indo? Dari India. Karena dulu orang Eropa itu waktu awalnya dia keliling-keliling cari rempah-rempah, gara-gara rempah-rempah yang paling laris di Eropa itu adalah made in India. Kan Eropa ini belum keliling-keliling nih. Wih, apa enak sekali nih? Apa ini cengkeh? Enak rasanya. Dibaca made in India. Maka dia keliling dunia mencari India. Karena waktu itu peta belum bagus, sembarang dapat. Christopher Columbus singgah di Amerika, ada suku-suku. India kapan ini? Maka dikasih nama suku Indian. Kan begitu. Ini sebenarnya salah kaprah juga ini. Karena di dalam sejarah geografi kita disebutkan siapakah penemu Amerika Serikat? Pasti jawabannya Christopher Columbus. Pertanyaan saya, pernahkah hilang Amerika? Kan ada suku Aztec di situ, ada suku ini. Kan begitu kan? Namanya ini benua Amerika pernah hilang sampai ditemukan sama Christopher Columbus. Mereka kasih nama suku Indian. Gara-gara itu. Bahkan kita, jadi dulu itu rujukan negara penghasil rempah-rempah terbesar itu India. Makanya kita disebut dulu waktu Belanda menjajah kita, dikasih nama Hindia Timur. Hindia Timur kan, timur dari India. Ternyata lebih kaya juga Indonesia ini, tapi sudah melekat nama Hindia Timur. Bahkan penamaan bangsa Melayu, antropolog gunakan Indonesoid. Indonesoid. Beda dengan Melanosoid, Papua. Masalahnya, kata Indonesia pertama kali digunakan tahun 1913. Waktu berdiri Partai Indice Partij. Indice. Itu 3 serangkai. Edo Dekker, Cipto Semangkusumo, dan siapa itu? Gajah Dewantara. Itulah yang pertama kali gunakan kata Indice. Nah nanti Tan Malaka kemudian tahun 22 bikin buku namanya Narda Republik Indonesia. Di sini mulai kata Indonesia dipakai. Tahun 22 tadi itu. Melekat. Padahal sebenarnya salah kaprah Indonesia ini. Mestinya salah itu Indonesia. Karena kalau kita merujuk pada kata Indonesia, tidak masuk Papua.
Karena mereka ras lain. Ras melanosoid. Kita ini ras Indonesoid. Kalau pakai kacamata Jerman, orang Jerman tadi itu. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Adolf Bastian kan yang populerkan. Begitu. Jadi begitu ya. Makanya itu orang NU jarang bilang Indonesia, Nusantara. Karena ada dua penamaan negara Indonesia itu. Ketika zaman Sriwijaya, nama wilayah ini namanya Dipantara. Dipantara. Ketika Majapahit berkuasa, namanya Nusantara. Nusantara itu artinya Nusa yang dikelilingi oleh air. Pulau yang dikelilingi oleh air. Nah, begitu merdeka, lain namanya ini Indonesia. Dari mana Indonesia ini? Tidak nyambung. Gitu. Semestinya Nusantara. Makanya orang-orang PMI suka bilang Nusantara, Islam Nusantara. Karena kita paham. Bukan kita bodoh, kita paham bahwa salah kaprah nama ini sebenarnya gitu. Cuma kan terlanjur kan kalau digantikan juga, banyak sekali diganti tuh. Jadi RI jadi RRN gitu. Ya. Cuma silakan. Kalau ini kan persoalan salah kaprahnya, kalau seharusnya kita pakai bahasa dari Melanesius. Bukan. Melanesia itu Papua. Ya, kan kalau dari genetiknya itu kan termasuk pada Australasius. Ya, Austronesia. Yang apa ya, ekspansi wilayah ke Papua dan Flores. Dan dari Papua ini kan mengarah sampai ke Sulawesi. Jadi kalau kita hanya fokuskan ke Papuanya, sebenarnya kita juga punya darah-darah Papua sebenarnya. Iya, sepertiga memang. Ciri-ciri Papua itu hidung besar. Ini banyak hidung besar ya. Bibir tebal, rambut keriting. Ciri-ciri Melanesia begitu. Apa pertanyaannya? Jadi kan harusnya memang kan juga itu kan kenapa bukan istilah Nesianya itu kita ambil? Nesia itu sebenarnya penamaan dari misalnya tadi Indonesoid, Melanosoid, Indonesia, Melanesia, Austronesia, Polynesia itu bahasa Latin sebenarnya untuk penyebutan ras. Nah, jadi ya salah kaprah Indonesia sebenarnya kalau mau bicara serius. Cuma kan kalau mau diganti nih, wah ribet juga mau diganti nama negara ini. Kalaupun ada negara diganti namanya, wah satu-satunya di dunia Indonesia ganti nama. Iya, kalau mau jujur ya ganti saja menjadi Nusantara. Kalau saya ya. Karena Nusantara itu kan luas. Australia, Vietnam, Thailand masuk. Luas dulu Majapahit. Kawasannya. Dan lebih tepat Nusantara. Makanya jangan heran kenapa di antara semua organisasi jarang orang NU bicara Indonesia. Karena memang salah kaprah. Cuma kan mereka tidak mengerti. Islam Nusantara. Itu. Karena kita paham bahwa Nusantara ini punya histori yang panjang. Gajah Mada itu Pak bersumpah tidak makan garam sebelum menyatukan Nusantara. Dari Thailand, Indonesia, Australia, Papua Nugini, Papua semuanya, sampai Filipina. Tidak makan garam Pak. Coba Anda bersumpah di sini. Tidak makan nasi kalau tidak berpemi semua isu di Maros. Ada berapa kira begitu? Gajah Mada bersumpah Pak. Jadi bayangkan Gajah Mada berapa tahun tidak makan garam, makan coto tanpa garam, berat. Gajah Mada itu. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Bagus kalau bertanya tuh, jadi responnya bagus kita. Karena kalau saya biasa cerita, biasa kiri kanan. Karena mengendap ini di kepala karena jarang diskusi sama anak PMI. PMI juga sibuk dunia masing-masing. Itu. Nah, masih banyak sebenarnya kita perlu juga bicara soal ke-NU-an. Sejarah NU seperti apa? Kenapa NU terbentuk? Kenapa muncul? Bagaimana NU hari ini? Baru bicara ke PMI-an. PMI kapan terbentuk? Siapa pendirinya?
bagaimana modelnya, terutama paradigma. PMI itu salah satunya organisasi yang punya paradigma, Pak. Tahu aja paradigmanya PMI apa? Nggak ada yang tahu kan? Ada namanya arus balik masyarakat pinggiran. Ada namanya paradigma krisis transformatif. Ada namanya paradigma menggiring arus. Kau nggak paham kan? Nah, itulah PMI hari ini. Tidak paham dan salah kaprah. Sudah jelek, miskin, salah kaprah lagi. Itu kita. Baru bicara pribadi. Ada sebenarnya lebih dahsyat bicara spiritual. Karena ujung dari segalanya ini kan sebenarnya pertarungan antara di film Avatar itu adalah bertarung dewa baik sama dewa buruk. Ya. Kan Tuhan ini dua, maha baik dan maha buruk, ya kan? Siapa yang membuat kita dapat hidayah? Tuhan. Siapa yang menyesatkan kita? Tuhan. Pas ada Tuhan baik, Tuhan buruk berkelahi? Kan tidak mungkin. Tuhan semua ini atur barang-barang. Cuman caranya ke bawah kita yang bertarung di bawah. Settingan Tuhan ini. Dan ya gitulah. Ada bertanya lagi? Karena kayak silakan Dek. Silakan Dek. Kan duluan di lahir apa Muhammadiyah daripada NU. Terus kenapa lebih besar NU daripada Muhammadiyah? Begini, ini sudah. NU itu berdiri secara de jure 1926 ya? 26. Berapa NU lahir? 26 di? Muhammadiyah lahir tahun 1913. Hah? 12. Ya. Muktamar 13. Kenapa NU di belakang muncul? Karena ulama dulu tidak, ya NU itu kan anti administrasi. Tidak penting judul-judulan, yang penting pengajian. Nanti PNU berdiri secara lembaga setelah Arab Saudi berkuasa membuat fatwa hanya Wahabi yang boleh haji. Dikirim kumpul ulama, wah bahaya bro. Tidak boleh masuk aja pergi haji ini. Nah, diutuslah Kiai Abdul Wahab ke menegosiasi Abdul Saud. Setelah pulang, berhasil pulang, bahaya. Kita harus bikin organisasi. Banyak kepentingan ulama-ulama penting kita jaga. Begitu sejarah ini berdiri. Tetapi secara de facto Pak, secara faktual, NU itu berdiri sejak Islam pertama kali masuk. Karena semua ulama-ulama kita sama modelnya ulama dulu. Ulama yang kayak misalnya ulama-ulama yang ciri ulama NU hari ini sama dengan pola Wali Songo mengislamkan orang Jawa. Sama dengan pola Syekh Jamadil Kubro di Wajo mengislamkan Sulawesi. Sama dengan pola Tridatu, Datu Ribanda, Datu Ditiro, Datu Patimang, Datu Sulaiman di Sulawesi Selatan mengislamkan orang Sulawesi. Sama polanya. Cuman karena ya kita ini kan tidak terlalu penting administrasi. Nanti terdesak baru butuh. Makanya PMI itu tidak tertib administrasi. IMM itu Pak ada NIP-nya. Kalau kata mereka, IMM berapa NIP-nya? Wah, sebut NIP. Coba PMI, berapa NIP-nya? NIP apa? Bayangkan, IMM itu ada nomornya. Jadi IMM ada nomornya, nomor apa? Nomor induk NIK kemuhammadiyaan, ada nomornya. Kita ketemu beda. PMI siapa yang kader? Di mana di kader? Siapa yang strukturnya? Oh ya PMI sah. Karena kita substansial. Karena administrasi itu nomor 2 bagi NU. Makanya jangan kau harap NU itu tertib administrasi. Omong kosong itu.
Dulu itu PKI selalu mata-matai NU. Kan berkelahi di bawah kan. Dia mata-matai, dia sadap. Rapat penting pembahasan tentang posisi PKI di Indonesia. Hadir semua ulama. Tidak aja. Mengeluh yang mata-matanya, Pak. Apa cerita? Pertama terlambat datang. Wah. Jam 3, jam 5 datang. Pas datang bicara pengajian. Setelah bicara pengajian, bicara pesantren. Terus bicara PKI, bicara sedikit baru pulang. Itulah NU. Tidak. Pusing mata-mata NU bagaimana ini. Tapi kok bisa berkembang ya? Ya karena kita itu lebih mengutamakan, ya karena begini. Mungkin ya, karena mungkin sejarah masuk Islam di sini tidak administratif. Tidak fikih. Mungkin karena Islam kita itu bukan syariat, langsung hakikat. Makanya NU itu dalam PMI lebih pada substansi. Makanya jangan kok heran. Di PMI sampai sekarang, kita itu di PMI cara mengidentifikasi kader tidak pernah bicara berapa nomor SK suratnya waktu Mapaba, tidak ada itu. Mana sering tidak ada. Beda Muhammadiyah begitu Pak. Berapa nomor suratnya waktu dia di DAD? Kita tidak, pasti bertanya siapa yang bawai, siapa yang kader, siapa teman angkatannya. Begitu. Substansi Pak. Pasti tahu, tapi coba tanya berapa nomor suratnya waktu dia diundang, wah, berapa nomor nicknya, wah, di mana ada begitu yang tidak ada. Kita ini organisasi yang ya. Makanya dulu itu NU ditanya, sama Gus Dur ditanya sama wartawan dari Amerika, Gus, mana lebih banyak NU sama Muhammadiyah? Oh, lebih banyak NU dong. Tapi kok sekolah-sekolah banyak Muhammadiyah? Bilang Gus Dur apa? Yang tidak ada nama Muhammadiyahnya NU semua itu. Berarti banyak NU kan? Betul juga. Karena kita emang ini kultural. Ini NU ini lebih kultural. Kulturalnya ditamakan dibanding syariat. Kita tidak mau tertib administrasi. Pesantren saja itu Pak, tidak ada yang punya NU di Maros. Ada kayak punya NU di Maros? Pesantren, tidak ada. Beda Muhammadiyah. Seluruh pesantren, rumah sakit, panti asuhan itu milik Muhammadiyah. Keuntungan ke Muhammadiyah. NU tidak. Begitu ada DDI contohnya, tidak perlu izinnya pimpinan DDI bikin pesantren DDI. Yang penting ke orang DDI bikin kok saja. Besar sendiri Pak. Karena administrasi nomor 2 yang utama itu adalah ajaran dan dakwah. Begitu kita NU, substansi lebih utama dibanding syariat. Mungkin karena pola Islam yang kita gunakan dulu hakikat. Begitu dia. Yang kedua, kenapa NU bisa besar? Karena NU itu menjalankan apa yang apa model Islam yang dijalankan itu ya Islam yang sejak dulu dijalankan. Islam kita tidak pernah melihat budaya sebagai musuh, tapi melihat sebagai sarana dakwah. Sebilang tadi Lagaligo yang banyak cerita tentang mitos-mitos nabi-nabinya Todolo, datang ulama dan dihilangkan, ganti Pak jadi cerita Nabi Muhammad. Orang Jawa suka wayang, yang dulunya ada begini, yang gemuk itu, Dahyang Semar namanya itu, orang pertama di Jawa Dahyang Semar yang gendut begini, nabinya orang Jawa, dia kasih masuk tentang Nabi Muhammad. Jadi wayang di Jawa itu dia kasih masuk Nabi Muhammad. Meskipun tidak ada karena tokohnya tidak boleh disimbolkan, tapi ceritanya ada. Ramadan Sinta, orang Jawa suka Ramadan Sinta. Dia kasih masuk tentang Islam juga. Bahkan kurang ajarnya ulama kita ya. Bukan kurang ajar, cerdasnya ulama kita itu Lagaligo pernah masyahada, bayangkan. Padahal kan lebih dulu Lagaligo dibanding Nabi Muhammad ini Pak. Secara usia ini lebih tua ini Lagaligo ini. Tapi karena ulama kita melakukan dakwah, nah Islam kan itu Lagaligo. Soal tradisi-tradisi Islam banyak. Misalnya makan-makan. Makan-makan itu kan yang dulunya baca-baca Bugis, baca-baca Sandro diganti dengan baca-baca Al-Quran. Bahkan baca-baca cewek
dikasih masuk Islam juga. Papadana cakana mata sepak kita yang luar karena subhanahu wa ta'ala kun fayakun. Iya, jadi caranya ulama kita dulu itu kenapa NU bisa besar? Karena semua sendi-sendi kehidupan dikasih masuk unsur-unsur tauhid. Bayangkan Pak baca-baca cewek tidak boleh dalam Islam, tapi karena kepentingan dakwah dikasih masuk tadi. Karena Allah Ta'ala kun fayakun. Ada mau baca ke rumah saja, bawa 7 ekor ayam. Ya, iya. Di kampung saya itu ada tradisi menghanyutkan ayam di sungai. Itu ceritanya kasih makan jin di sungai. Ulama tidak menolak itu. Tapi tetap dijalankan yang penting syar'i. Setelah dilempar buku lomba dan ambil itu ayam. Tidak dihilangkan. Dan baca-baca di rumah itu yang baca dupa-dupa itu diganti dengan ayat-ayat suci. Dari si makan, namanya mas suruh baca. Inilah tidak mengerti Wahabi. Dia tidak tahu bahwa ini budaya kenapa bisa dikreasi begini. Karena ya kepentingan ulama kita mendekatkan Islam dengan masyarakatnya. Karena historinya baku bunuh-bunuh orang Pak baru terima Islam. Saya bilang tadi, 800 tahun Islam bisa diterima. Jadi jangan heran kalau ada perempuan ditembak butuh waktu 8 bulan baru diterima. Karena nenek moyangnya sejak begitu. Nenek moyang kita butuh 800 tahun baru terima Islam. Bahkan ditembak dari tahun 8. Islam tembak Nusantara tahun 600 diterima abad 14. Butuh 20 cucu Pak baru diterima. Jadi jangan kira kalau ada cewek ditembak 8 bulan baru diterima. Karena moyang saya begitu. 2 tahun baru lain nikahi. Waduh. Ya, ada yang bertanya lagi. Ya kita saya sudah rileks karena waktu sudah habis dan tidak sempat bisa bahas lebih jauh. Nantilah lebih lanjut diskusi itu. Paling bagus diskusi begini kita kalian lihat 3 malam diskusi saja di situ. Supaya fokus. Bisa aku panggil nanti pemateri-pemateri lain tuh dari Makassar, dari mana. Nah. Silakan deh. Kalau kepercayaan kayak ya. Kepercayaan kayak ada pernah dengar kayak Islam kejawen yang ada di Jawa. Kepercayaan begitu. Apa saya Baru ada juga yang bilang itu agama dan Tuhannya itu Gusti, sebutan Gusti. Ya. Bagaimana itu cara-cara masuknya? Kenapa ada kepercayaan begitu? Bukan Islam kejawen. Kejawen itu sebenarnya kan agama dulu. Sama orang Bugis. Sama nama Tuhannya Bugis. Puang Allah Ta'ala. Puang dan Allah tidak dipisahkan. Saya bilang ya tonji puang ya tonji Allah. Jadi Puang Allah Ta'ala. Orang Jawa sama. Gusti Allah. Ya tonji Gusti ya tonji Allah. Karena boleh beda-bedakan Pak. Karena kan ini ada 6 agama diakui. Kristen lain Tuhannya. Namanya dia Allah. Buddha namanya Buddha. Hindu namanya ini. Sebenarnya sama semua Tuhan yang disembah ini. Cuma cara kita berbeda-beda. Ini pengandiannya sama dengan matahari yang dilihat dalam 8 ember. Kalau kita lihat embernya 8 matahari. Tapi cuma 8 matahari sebenarnya. Cuma pancaran Tuhan yang berbeda-beda. Makanya Islam itu kan sebenarnya. Islam itu kan bukan agama yang benar. Cuma agama yang sempurna. Menyempurnakan semua agama-agama yang ada. Kalau bahasa NU begitu. Ya, bukan tahu karena merokok orang. Anu yang biasa bikin begitu Belanda. Narasi begitu itu. Bahkan saya bilang tadi
orang Eropa itu bilang agama orang Nusantara sebelum Islam datang, animisme dan dinamisme. Penyembah setan, penyembah batu. Padahal dalam naskah apapun tidak ada itu. Masalah ini diterima dalam pendidikan kita, dijadikan buku dan dijadikan standar pengetahuan di UIN Alauddin. Nah, karena itu Belanda di kita itu. Jadi jangan heran kalau alumni UIN datang ke kampung-kampung, memang ini setan sembah ini. Karena begitu ajarannya. Penyembah batu ini. Karena orang dulu kayak orang Tolotang. Kau coba Tolotang. Tolotang itu sembahyang di pohon. Ada pohon tua, itu sembahyang. Kalau orang Eropa lihat, menyembah ini, menyembah pohon. Tidak, itu sarananya mereka. Di kuburan. Menyembah kuburannya berbentuk batu. Dibilang menyembah batu, bukan. Cuman sama kita sholat menghadap dengan kiblat terbuat dari batu. Bukan kita menyembah Ka'bah, bukan. Cuman Ka'bah sarana kita sampai pada Tuhan. Sama dengan orang Kristen. Dia tidak menyembah patung, cuma patung adalah sarananya Tuhan. Begitu. Cuma kan makanya dulu itu di NU kencang sekali diskusi begini karena mengkanter itu. Kita mengkanter wacana Islam dari Eropa yang masuk ke Indonesia, mengkanter juga sejarah-sejarah Muhammadiyah, mengkanter banyak narasi-narasi kita kanter karena memang dalam sejarah itu NU dihilangkan. Bahkan NU tidak diakui sebagai pahlawan. Karena katanya NU tidak punya kontribusi pada kemerdekaan. Padahal faktanya peristiwa 10 November ulama kita yang bikin itu fatwa. Maka difilmkan sang kiai. Itu counter wacana dari Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah bilang tidak ada kontribusinya NU pada bangsa ini. Filmnya ada. Orang Surabaya melawan Pak. Karena satu hal. Fatwa resolusi jihad. Wajib hukumnya orang dalam radius 87 km melawan Belanda dan Inggris. Berapa kalau syarat untuk kasar? Itu dipakai. Fatwa itu ditarik menjadi membela tanah air. Fatwa resolusi. Makanya orang Jawa, mati syahid nih. Gas. Bayangkan Pak Jenderal Malabi. Jenderal bintang 3-nya Inggris mati di situ. Di Surabaya itu. Bukan perang, tawuran. Senjata lawan kayu. Ceritanya. Tapi karena banyak orang Jawa ya menang. Beda Bandung. Bandung diserbu sama sekutu. Sekutu ini membonceng Inggris dan Belanda. Nah bakar Bandung baru lari. Yang bakar itu orang Bandung sendiri. Makanya namanya Bandung Lautan Api. Nah bakar kotanya daripada Belanda ambil, ku bakar saya rumahku. Begitu. Di Jawa tidak. Surabaya tidak. Peristiwa 10 November tidak. Karena Soekarno menghadap pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketua NU waktu itu, tolong buatkan kami fatwa supaya warga ini melawan. Melawan Pak. Karena tentara yang ada waktu itu, tentara Belanda banyak. Baris-baris tidak tahu. Tidak pernah pegang senjata. Melawan. Ya, ada lagi, terakhir mau tutup anggota. Ada mau RTL katanya. Terakhir ada pertanyaan. Nanti kita lanjut lagi diskusi tempat lain tuh. Kalau tidak ada ya sekira mungkin segitu dulu karena